Yep. 3 Purify untuk Chow dari Kirk. Yap, belum lagi ada Tigreal yang memang bisa merubah suasana hati, menghancurkan momentum. Let's see akan seperti apa lagi. Alright. Dan ya sebenarnya kalau ngeliat dari Fnatic Connect Philippines tetap fleksibel ya. Kayak Chow ini menjadi hero favorit juga untuk digunakan di Brusco, di Kirk-nya. Dan sekarang memang ada di EXP. Sementara ya kita sudah melihat untuk Yehezkiel kembali dengan Varsha-nya. Oke. Hero-nya dia waktu masih Mikesin. Ini udah lama sekali ya, kira muncul kembali. Dan ini ada deretan dari set talent emblem. Ya, dengan adanya Rapture sama-sama dibawakan bagi kedua belah mid laner. Tapi ada Tenacity yang terselip nih. Untuk Yehezkiel seenggaknya dirinya masih bisa menahan atau menanggulangi sedikit damage poke yang bisa disumbangkan oleh Super Friends. Weakness Finder pula yang dibawa sama One ini loh. Mm-mm. Gak bisa lari orang. Kita pakai ini Pull Yourself Together. Yap. Karena emang jadi cepet banget dari Inspire itu hanya sekitar 65 detikan. Kerasa ya? Kerasa banget. Yap. Seenggaknya buat itu dia pentingnya Inspire ya bagi Ya. sosok One. Oke, sementara sekarang ada serangan yang memang sudah dibangun oleh King Kong. Melakukan sebuah rotasi. Dan ada rotasi yang berubah sepertinya nih ya. Ya, yang dari mana kita ngelihat 3 game sebelumnya Gold Lane aman banget nih. Betul. Dan sekarang udah keramaian. Waduh, didorong dan benar. Waduh. Ini yang kita takutkan dari tadi. Oke. Terjadi. Dan bahkan tadi kalau dibahas sama panelis, Fabian jangan sampai kena implosion. Ini bukan implosion. Baru Secret Hammer-nya nih. Itu dia. Oke, Widih. Masih ada 1 bar HP penuh di dalam tubuh dari Kelra. Yap. Wah, ini sebuah awal yang cukup berat bagi tim Liquid ID karena Fabian yang dimana Alpha harusnya bisa juga memberikan agresivitas di early game ya, Oke. apalagi mengontrol objektif. Ini terlihat udah mulai harus terpatahkan dari pola farmingnya juga. Dan Kirk sudah level 4. The Way of Dragon bisa jadi akan langsung dikeluarkan dan juga mengganggu bagaimana pergerakan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari tim Liquid ID. Namun sekarang Fabian menjadi korban kembali. Coba lihat. Ada serangan yang begitu indah. 2 poin kill didapatkan setelah dari Turtle Game yang pertama seperti ini. Wah, Ini tidak baik. sangat. Dominasi kembali terjadi dan Super Prince dia pede banget. What? Prince. Memang super ya. Dengan begitu pedenya dia ada di lini paling depan, dia ngasih presensinya, dia ngasih poke terus-terusan. Walaupun dia 1 versus 2 loh barusan dan Fnatic Connect Philippines mereka mengontrol early game dengan begitu baik. Mereka secure turtle, mereka dapetin 2 poin kill terhadap Fabian. Itu menjadi awal yang pasti sangat-sangat berat bagi tim Liquid ID. Mereka harus bisa membuat nantinya bagaimana permainan Kating bisa dilakukan. Karena mereka membawa ke arah Matilda juga. Dan sebenarnya di game pertama juga kan ada Matilda. Memang tuh sekarang ada Matilda. Matilda Hilda lagi. Iya, tapi balik lagi. Belum ada aksi penjemputan yang emang benar-benar bisa menyelamatkan pemain-pemain dari tim Liquid loh. Oke, dan Fabian Waduh, kena kepung banget loh, mau pergi kemana sekarang? Gue Dragon bisa aja langsung dikeluarkan, tapi ternyata Kirk-nya kehilangan dari momentum. Secret Hammer dikeluarkan dan Kirk-nya masih berhasil kabur kah? Ditendang tadi dengan 1 The Way of Dragon-nya. Namun sekarang Kirk sudah berhasil dilenyapkan 1 poin kill. yap, itu dia punishment dari komit yang mungkin bisa dibalikan keadaan dari tim Liquid ID. Dan itu yang harus dicari dari tadi nih. Dimana Kurt ya gagal dapetin momentum, dibalikin keadaannya sehingga ada poin kill pertama untuk tim Liquid ID. Dan perlu diperhatikan juga kembali adalah snowball power dari King Kong. Dengan 100% dari kill participationnya ini yang cukup membuat akhirnya ada modal di awal. Level 8 sekarang, terpaut 2 level sejauh ini. Tapi ya nggak ada yang nggak mungkin juga pastinya karena awal bukanlah akhir dan tim Liquid ID. Mereka akan kembali mencari momentum demi momentum mereka. Hampir saja. Hey, ada Spiral Alpha, ada Secret Hammer, ditabraki dengan 1 lagi Circling Eagle dan selesailah sudah. Brusco, tapi King Kong mendadak masuk area dalam. King Kong berhasil dilenyapkan. Tapi Kirk-nya hadir, Jet Kudra tadi berhasil mendapatkan ke arah kah? Ada 1 momentum yang memang dia ciptakan. Namun sejauh ini masih bisa menyelamatkan diri dari PVN. Dan sekarang mereka mencoba untuk membalikan keadaan. 1 persatu pemain dari Fnatic Connect Philippines merasakan akibatnya. Coba lihat Yehezkiel mengusir sampai ke belakang. Mereka tidak bisa mulai mendekat lagi. Dan 1 lagi crossbow tanknya berhasil langsung digagalkan. Namun Kelranya pun masih berhasil selamat. Kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi tidak untuk Aran. Yap, dan itu dia momentum yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Mereka punish 1 persatu pemain-pemain dari Fnatic Philippines yang masuknya juga 1-1 tadi. Berawal dari King Kong yang miskalkulasi.
Terus juga tadi dari Kirk-nya yang coba untuk menendang. Tapi masalahnya adalah gak ada follow up damage. Yang ada di belakang cuma Super Prince. Dan dia gak mampu untuk bisa memberikan instant burst kill. Sehingga kali ini dari tim Liquid ID yang dapetin momentum tadi. Crossbow of Tank bisa dihindari atas jemputan Guiding Wind. Yep. Akhirnya out of range. Dan gagal sudah Crossbow of Tank bisa mengudara dari Kelra. Dan ini yang perlu dilakukan oleh tim Liquid ID. Dimakan satu persatu. Mengecilkan jarak juga di network langsung coba lihat tuh. Hanya sekitar puluhan dong, hanya di angka 30. Tadi seperti pegang sama tim Liquid malah tuh. Iya. Ditarik lagi berarti keunggulan dari tim fight barusan. Itu bisa sampai ke angka 2000 dan Kirk. Oke, di tempat yang lain satu lagi Kirk-nya bisa kabur dan masih bisa. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Dia balik lagi. Namun untuk sekarang ada implosion seperti tadi yang sudah langsung dikeluarkan. Satu terakhirnya. Iron Sheik still survive tapi tidak. Untuk waktu yang lama Aran masih berusaha bisa menyelamatkan diri masuk ke dalam rumputan home sweet home. Bagi Aran ada satu poin kristal terbakar, Aran dikepung. Alright. Tapi ada satu outplay yang dilakukan juga ya atas backupan dari Aran. Iron Sheik dapetin poin kill juga. Namun dengan backupan yang dilakukan oleh Fnatic Onyx Philippines, mereka dapetin auto red. Mau dihajar balik kah? Oke, ada Spiro Alpha aja, King Kong didapatkan. Kelra berusaha untuk bisa maju. Dan Rotary tadi memang sudah connect pula. Namun Kirk-nya datang dari arah yang berbeda. Wave Dragon langsung dikeluarkan dan seperti tidak bisa untuk diselamatkan kembali. Di mana Paviannya menjadi korban lagi. Dan mungkin bedanya sama game yang pertama tadi ya Pak. Dia membawa Matilda dan Suyo. Karena Suyo kan itemnya benar-benar defense. Benar-benar attack maksudnya. Sedangkan kalau Alpha dia bisa hybrid, bisa item defense dan seenggaknya punya durability lebih tinggi. Jadi Arannya nggak babak belur sendiri. Cuman yang masalah ini Brusco juga dengan Tigreal mengganggu bal dari atas bawah tengah sikat hammernya juga Menggeser ya, geser terus. geser tulangnya ya. Tapi untuk sekarang dari Turtle yang ketiga sudah mulai terlihat. Perlu diwaspadai kembali adalah momentum dari Brusco tadi. Geserannya, implosionnya. Dan Walah, Yeskel terbakar. Yeskel, wings by wing, terlalu sedikit SP-nya, terlalu berbahaya. Apabila ingin memaksakan lagi karena tim fight dan sekarang ada satu flicker. Ada satu implosion. Widi dan juga Pavian menjadi korbannya sementara Arannya hilang juga. Oke, momentum implosion, Sacred Hammer yang akhirnya membuat dari Fnatic Onyx Philippines. Mereka dapetin turtle, mereka dapetin point kill. Dan bahkan keunggulan kembali mereka renggut. Ada satu Pedra Strike menyelamatkan, satu wave minion berhasil langsung dihilangkan. Outer turret mid selamat. Sebenarnya ya, kalau ngeliat dari Irithel sama Matilda tuh enak loh lawannya. Nggak yang bener-bener kekunci secara pasti. Tapi lihat Super Prince dengan superiornya juga 4-1-4 dia terlihat kayak nggak masalah. Ketemu Matilda, ketemu sama Irithel juga. Dan kayak memang sebenarnya ini dari awal tadi, gimana Fabiana yang tumbang. Ini ngebuat dari Fnatic Onyx punya momentum untuk dapetin keunggulan di early game. Walaupun tim Liquid ID punya kesempatan tadi untuk bisa mempanis satu persatu pemain-pemain dari mereka. Dan Kirk-nya juga aduh lagi dan lagi loh. Aduh. Implosion-nya connect lagi. Sikat Hammer langsung dikeluarkan pula. Tapi setidaknya sekarang ada aksi balasan dilakukan. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Pavian again and again menjadi korban. Ada satu Jet Kundo juga flicker. Wave Dragon dikeluarkan pula. Aran yang menjadi satu titik tubuh. Di mana area defensi mereka pun mulai dipompardir. Dipanggil tadi dengan satu Guiding Wind. Selamat sejauh ini kah? Tapi Aran hilang, tidak untuk teman-teman yang lain masih berhasil kabur. Yap, King Kong masih bisa kabur walaupun sumbangan damage dari heavy crossbow-nya begitu menyakitkan. Satu kesempatan sebenarnya masih terbuka lah ya untuk tim Liquid ID. Mereka masih bertahan juga dan gak ada yang gak mungkin ada Kelra. Waduh terbuka dong. Minus poinnya hampir aja. Hampir, tapi Kelranya masih bisa mundur juga. Walaupun itu dia, tetesnya dari Feeder Ice Strike cukup menyakitkan. Dengan area of effect yang cukup besar dan Kirk-nya lagi dan lagi loh. Jarang banget dia bisa emang ditutup loh perjalanan. Jadi Jet Kundonya enak banget masuk dia tadi Ul. Jadi benar-benar kayaknya tugas dari Widi banyak banget. Dia harus bisa backup teman-temannya. Dia harus bisa juga mungkin nantinya bisa memberikan inisiasi dengan Circling Eagle-nya juga. Karena kalau ngelihat dari satu Guiding Wind itu hanya bisa menyelamatkan satu orang. Dengan Guiding Wind-nya. Dan dari tadi ini trigger yang dilakukan oleh Brusco itu berhasil loh. Implosion kah, Secret Hammer kah, kepake tuh Purify. Iya. Setelahnya Kirk tinggal pilih aja dia mau menu yang mana. Makanya 3 Purify sebenarnya lumayan menjawab. Iya. Tapi itu dia pancingan-pancingan dari Fnatic Onyx Philippines juga bagus banget. Tapi banyak banget pengganti, efek CC-nya juga bahaya banget gitu loh. Dan ya Lord yang pertama pun di menit yang ke-9 sekarang sudah diambil oleh Fnatic Onyx Philippines tanpa adanya pun upaya kontes.
Karena tim Liquid ID dalam keadaan yang tertinggal, vision mereka juga terbatas. Walaupun Iron Shiki baru saja menyelesaikan satu buah Great Dragon Spear. Tidak mengincar karena Malefic Gun terlebih dahulu, memanfaatkan adanya 3 critical chance yang bisa diberikan juga. Wind of Nature belum terlihat sejauh ini, Winter Crown juga belum ada, sehingga Kelra kalau punya momentum untuk bisa terbang, itu yang harus diwaspadai sama tim Liquid ID. Yap, akan seperti apa lagi pattern defense yang dilakukan oleh tim Liquid ID karena akan semakin mengerikan lagi tekanan dilakukan oleh Fnatic Onyx. Alright, 3 base turret yang terekspos kali ini, begitupun dengan 2 inner turret yang tersisa dari Fnatic. Onyx Philippines yang akan coba untuk melucuti satu persatu. Itemization yang udah mulai terlihat juga gapnya karena sekarang di menit ke-10 udah menginjak ke angka 8.000 perbedaan networknya. Coba lihat, hey Brusco sedang mencari celah. Brusco ada flicker, mereka harus berhati-hati. Purify memang komplit. Tapi trigger yang bisa dilakukan oleh Brusco bisa dilanjutkan oleh Kirk. Alright, dan King Kong pun harus terpaksa mundur terlebih dahulu. Lord yang sudah mulai masuk ke dalam area defensif dari tim Liquid ID. Menghasilkan satu base turret dari bottom lane dan lihat. Evil Queller, serangan jarak jauh yang ngebuat dari Iron Shiki kehilangan banyak HP. Nih Brusco tadi udah melakukan hal ini ya. Dia bisa flicker dan juga implosion secara langsung. Dia hanya diam melihat dari kejauhan lalu memberikan sebuah kejutan. Yap, dan Kirknya pun Aran. Oke, Aran menjadi korban. Menyisakan 4 player saja. Mereka kalah dari quantity. Akankah kali ini Liquid bisa melakukan sebuah pertahanan begitu baik? Sakit banget Iron Shiki. Ya, hati-hati jangan terlalu memaksa dari Fnatic Onyx Philippines karena nggak ada wave juga. Walaupun tengahnya bakal dipaksa sekarang. Kirknya enak banget, mendekat santai aja. Lincah lagi ya. Oke, ada pergerakan memang sudah dilakukan. Reload manipulation dan Purify sudah ada tergunakan oleh Iron Shiki. Dan kita selalu membahas Purify yang di-trigger antara Brusco dan Kirk. Masalahnya Super Friends. Bisa juga. Bisa juga dan itu berkali-kali tadi kita lihat. Karena walaupun memang dari reload manipulation itu efek stunnya nggak terlalu pasti. Ya. Tapi ya efek slownya. Kalau udah kena di pinggiran dari reload manipulation juga ada efek stunnya. Iya, emang Itu yang akhirnya ngebuat dari banyaknya Purify yang gampang banget kayaknya dari tadi tertrigger. 10.000 perbedaan sekarang udah makin jauh lagi. 3 base turret udah nggak ada. Dan tim Liquid ID mereka tinggal menunggu. Dan juga memanfaatkan waktu yang ada untuk bisa ya udah farming dulu. Terus juga Fnatic Onyx Philippines yang mungkin nantinya diharapkan untuk bisa melakukan misplay ya. Masalahnya mereka kan berharap dari minion. Ya. Sekarang wave minion benar-benar Di-freeze. diberhentikan, di-freeze oleh Fnatic Onyx. Lalu mereka kan dapat dari mana? Ya, kayak tadi mungkin ya, nunggu momentum kayak Fnatic Onyx Philippines-nya masuk satu persatu. Itu yang mungkin the best thing yang bisa diharapkan sekarang dari tim Liquid ID. Karena untuk kontes Karalord kayaknya itu hal yang cukup sulit sekarang. Gak ada juga upaya dari tim Liquid ID untuk bisa mengintip. Karena siapa yang ditugaskan untuk bisa buka vision? Mau Aran bakal jadi korban pertama pasti dengan banyaknya sisi power. Karena Aran gak bawa escape tools, dia gak bawa sprint, dia gak bawa purify. Hanya revitalize saja buat memperpanjang nyawanya. Dan apabila sekarang Aran maju ya, Aran hanya akan bisa menjadi satu pemancing ataupun pemantik untuk crossbow tank bisa keluar. Itu dia. Itu enak banget loh. Karena Walaupun- kan dengan one-one kayak gini, one-one juga butuh loh hero-hero frontliner dari lawan. Kalau emang nggak ada hero frontliner dari lawan, one-one sulit banget untuk bisa buka ulti. Yap, dan kali ini Lordnya sekarang sudah Nah mulai itu masuk. dia satu implosion dan terlihatlah sudah si Kanaimari keluar tapi pertemuan kembali terjadi. Ada crossbow tank memang sudah diaktifkan oleh one-one. Tapi kerja berhasil dihancurkan, Lordnya pun masih tertahan tapi Pavian sudah loncaplah. Namun masih ada Iron Shiki dan juga Yeskill mereka masih berusaha dan mereka benar-benar dihajar oleh 4 pemain dimiliki oleh Fnatic Onyx Philippines. Terus saja tapi base-nya pun terbuka. Iron Shiki masih berusaha. Ada 2 orang. Namun sekarang Kikok dan juga Fnatic Onyx Philippines menjadi tim yang pertama lolos ke babak Grand Final